everyone. I hope you are fine today. Now we want to interview one of head program study system information, and his name is Mr. Harry Hadiruddin. And the first we want to introduce. My name is Gizi Sitomarang and 5 of my college. My name is Baby Marisa Aprilia. My name is Nazanul Farida. My name is Laksana Kaladina Abiahan. My name is Revi Fitriani. My name is Putri Gita Ayu. Okay. The first topic is about communication between lecturer and student in the class, and the question is from Marci. How can lecturer increase the effectiveness of communication with students in the classroom? Kamu kayak mesin nanyanya. Bapak yang kedekatnya yang mulai aja. Ya. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, tentunya ini harus harus dimulai dari dosen itu sendiri ya. Gimana dosen itu membawa ketika masuk kelas itu mungkin harus ada interaksi dulu, sosialisasi dengan mahasiswa. Jadi harus ada persepsi sebelum dosen itu memulai proses belajar mengajar. Jadi intinya mengkondisikan suasana kelas dan sebagainya sebelum masuk ke materi. Question number 2. What is the best strategy to ensure student active participation in the classroom communication process? Untuk memastikan partisipasi aktif mahasiswa, itu tentunya kan memang harus ada dua arah ya, antara mahasiswa dengan dosen, supaya tercipta proses belajar mengajar yang tentunya bisa diikuti oleh semua mahasiswa. Nah, di sini salah satunya adalah terkait kondisi ruangan yang memang harus nyaman, dan dosen juga harus bisa mengajak mahasiswa berinteraksi. Dan tentunya juga kalau misalkan ada mahasiswa yang memang asik sendiri, mungkin bisa dibuatkan, jadi bukan based on teacher tapi based on student ya. Jadi bisa jadi mungkin dibuatkan semacam diskusi seperti itu sebagainya. Tapi bukan berarti hanya mahasiswa yang melakukan diskusi, tapi diturut serta dari dosen untuk melakukan diskusi. Thank you Marisha for the question, and thank you Mr. from the answer. The next topic is how to be a good head program study, and the question is from Nasu. Okay. Question number 1. How do you facilitate discussion and collaboration among students? Memfasilitasi diskusi dan kolaborasi di antar mahasiswa. Kita sebetulnya salah satunya kita membentuk HIMA ya, himpunan mahasiswa, di mana HIMA ini adalah merupakan kepanjangan tangan dari prodi untuk kita bisa berkolaborasi dengan mahasiswa. Nah, di HIMA ini ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin diadakan untuk para mahasiswa, di mana salah satunya itu ada kegiatan ini ya, SASTEK kemarin, sharing session teknologi, yaitu bisa dijadikan prasarana untuk mahasiswa ini bisa saling berdiskusi di bawah bimbingan atau arahan dari narasumber. Question number 2. What are your strategies for supporting students who experience learning difficulties? Oke, untuk mahasiswa yang memang kesulitan dalam proses belajar, kita tentunya juga di sini salah satunya memberikan penugasan kepada dosen untuk menjadi dosen pembimbing akademik, yang tugasnya di sini salah satunya adalah bisa mungkin membantu mahasiswa jika ada kesulitan. Salah satunya mungkin kesulitan ketika proses belajar mengajar, bisa diskusi dengan dosen pembimbing akademiknya gitu. Terus juga di HIMA juga ada kegiatan selain tadi SASTEK, juga ada kegiatan-kegiatan lain keilmuan seperti coding santuy ya. Jadi di mana mahasiswa ini nanti diajak untuk belajar bersama gitu. Jadi mungkin kalau di kelas dengan dosen itu
sifatnya terlalu formal, bisa jadi kalau dengan antar mahasiswa mereka bisa lebih cair dan terbuka itu. Thank you, Nazwa from the question, and thank you, Mr. from the answer. The next topic is handling class activities, and the question is from Lexa. Thank you for your time share. I have two questions. Question number one, how do you motivate students to actively participate in extracurricular activities or class projects? Ini tadi punya udah ya? Oh belum yang ini. Tadi apa motivasi apa tadi? Yang nomor 1. Diulangin aja pertanyaannya. Question number one, how do you motivate students to actively participate in extracurricular activities or class projects? Nah, cara kita memotivasi mahasiswa agar mereka itu bisa aktif berpartisipasi, artinya tadi salah satunya dengan kita sering koordinasi dengan teman-teman Hima ya, karena tadi saya bilang Hima ini adalah kepanjangan tangan dari program studi sebelum dosen, jadi mereka yang paling dekat tentunya dengan mahasiswa. Nah kita juga meminta Hima ini untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa, bagaimana kendala-kendala yang ada di mahasiswa, dan tentunya nanti dari kendala-kendala tersebut akan kita lihat, kita carikan jalan keluar sehingga itu nanti bisa jadi bahan untuk bagaimana kita memotivasi mahasiswa. Question number two, what are your strategies for helping students who may have difficulty completing assignments or participating in class activities? Nah ini tadi yang salah satunya yang terkait proses ini ya, kendala proses belajar. Sebenarnya jawaban sama saja dengan tadi, bahwa kita ada dosen pembimbing akademik, mungkin sudah tahu kan nama-nama dosen pembimbing akademiknya ya. Nah itu jadi nanti mahasiswa itu bisa cerita terkait apapun terkait akademik itu ke dosen pembimbing akademiknya gitu. Dan tadi juga ada kegiatan-kegiatan tambahan dari Hima yang bersifat keilmuan tadi. Thank you, Lexa, for the question, and thank you, Mr. for the answer. The next topic is about support system of learning, and the question is from Revi. Question number 1, how can the use of mobile device support learning outside the classroom? Ya kalau kita lihat sekarang ini pasti setiap mahasiswa itu mempunyai perangkat ya, mobile. Tentunya ini sangat bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran ya, karena kita juga di Universitas Pamulang ini ada salah satu model pembelajaran adalah blended ya, di mana pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di kelas tapi juga dilakukan secara daring walaupun itu asinkronus. Nah tentunya perangkat mobile ini bisa mensupport itu ya, karena bisa dilakukan di mana saja, kapan saja selama itu ada internet. Okay, thank you. Question number 2, how can the use of online learning platforms increase educational accessibility? Ya, nyambung jawaban yang tadi, bahwa kita di Universitas Pamulang itu memanfaatkan Moodle ya sebagai platform untuk pembelajaran daring, di mana ini tentunya sangat meningkatkan atau sangat membantu proses pembelajaran yang ada di Universitas Pamulang. Seperti yang kita ketahui bahwa model blended ini diciptakan mengingat kondisi pembelajaran yang mungkin tidak mungkin bisa dilakukan secara sepenuhnya secara luring, terutama untuk beberapa reguler seperti reguler C. Okay, thank you. Thank you, Revi, for the question, and thank you, Mr. for the answer. The next topic is student learning objective, and the question is from Putih. First question, how do learning objective influence student learning motivation? Putih ya. Tujuan pembelajaran ini tentunya sangat penting ya, karena biasanya mahasiswa itu sebelum dia belajar tentunya dia ada keinginan untuk memiliki untuk mengetahui sesuatu. Nah, keingintahuan inilah yang biasanya dijadikan modal untuk dia belajar. Ya tentunya tadi
ketika tujuan pembelajaran ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mahasiswa, dengan dia apa yang dia inginkan tujuannya, ini tentunya akan sangat bisa memotivasi tingkat belajar mahasiswa. Beda dengan ketika tujuan pelajarannya misalkan tidak sesuai dengan keinginan mahasiswa. Okay. The next question: how can students measure their progress toward achieve learning goals? Pengukuran terkait kemajuan dari mahasiswa ini memang kita hanya ada evaluasi di ini ya, di akhir semester ya. Di akhir semester ini biasa kita ada apa namanya UAS ya. Di UAS itu nanti ada nilai dan mahasiswa itu bisa mengukur tingkat keberhasilan mereka itu pada saat mereka mendapatkan nilai. Walaupun sebetulnya itu sudah ada di platform Moodle terkait pretest dan post-test, mungkin kalau yang itu hanya beberapa mata kuliah saja yang masih sudah ada, tapi ada beberapa juga yang belum. Thank you, Putih, for the question. The last topic is health of study program method in carrying out his duties. And the question is from me. Number 1, are there any special methods that you use in developing and monitoring the study program curriculum? Untuk metode khusus yang digunakan untuk pemantauan kurikulum program studi, kita mengikuti aturan dari pemerintah ya terkait evaluasi kurikulum, paling cepat itu 4 tahun sekali ya untuk perubahan kurikulum. Jadi kalau untuk metode-metode khusus yang digunakan sebetulnya kita sama saja dengan yang lainnya. Jadi tidak ada nothing spesial ya. Jadi yang umum saja kita gunakan. Cuma memang ketika ada tambahan kita mengundang para praktisi ya, melalui program praktisi mengajar. Itu ada praktisi kita datangkan untuk mengajar di salah satu kelas di program studi kita, yang nantinya dari para praktisi ini kita akan mendapatkan masukan-masukan terkait kurikulum, apakah yang kita ajarkan, kita berikan ke mahasiswa itu sudah sesuai dengan kebutuhan industri atau belum. Okay, thank you. And the next question is what technique does Pak Heri use untuk collaborate with college administration or other department to achieve study program goals? Ya, tentunya kita setiap lembaga yang ada di Universitas Pamulang itu mempunyai kebijakan sendiri-sendiri, juga mempunyai aturan-aturan, dan kalau untuk kita membangun kolaborasi dengan mereka itu sebetulnya adalah sesuatu yang sudah tercipta ya, terkait kolaborasi gimana nanti kita mau melaksanakannya atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan semua lembaga di Universitas Pamulang itu support ke setiap program studi, cuma tinggal gimana nanti di program studinya. Well, this is our interview session. We are very grateful to Mr. Heri who took the time to interview us, and thank you also to my friend who were willing to work together to make this interview session possible. We will excuse ourselves. Thank you for your attention. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.